Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu anhu pernah mengatakan pada malam 19 Ramadan, dia mengatakan malam ini adalah malam 19 dari Ramadan. Sudah lewat, tapi banyak masih di antara kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu malam masih banyak kita pergunakan bukan untuk keperluan ibadah, bukan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mereka itu sadar akan apa-apa yang Allah berikan di bulan Ramadan, maka pasti mereka akan sukses mendapatkan kebaikan tersebut, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Dan mereka sangat-sangat berusaha untuk menunggu cucuran hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hujan pemberian kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala di setiap detiknya. Jadi orang kalau sadar di bulan Ramadan ini, dia akan menggunakan waktunya setiap detiknya untuk beribadah supaya jangan sampai lewat beberapa waktu kita lalai dari Allah, tapi di sana Allah SWT memberikan sesuatu pemberian yang mungkin lewat dari kita. Maka waktu itu bagi mereka adalah salah satu yang berharga. Tidak mau mereka lepas satu detik. Mereka orang-orang yang ahli khair, mereka ahli yaqadzah, kan ahli yaqadzah itu ahli yang sadar akan kemuliaan bulan Ramadan, mengerti akan kemuliaan bulan Ramadan. Mereka itu tidak mau melewatkan walaupun satu detik, karena berharga bagi mereka waktu di bulan Ramadan ini. Kemudian berdoa, mudah-mudahan Allah menjadikan aku dan kalian termasuk orang-orang yang beruntung dengan kebaikan yang ada di bulan Ramadan dan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahasianya di dalamnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rizki dan kesempatan supaya bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian beliau menganjurkan setelah berdoa, maka gunakanlah waktumu sebaik-baiknya, sisa umurmu. Saya ini menasihati kalian, demi Allah, saya ini menasihati kalian dan kasihan kepada kalian, khususnya kepada diri saya dan kalian. Saya takut jangan sampai diri saya, nah paling habsi tawaduk beliau ya, jangan sampai diri saya dan kalian nanti tersentuh api neraka. Makanya saya beri nasihat kalian. Mudah-mudahan beliau dilanjutkan doanya lagi, semoga Allah SWT menjadikan malam ini termasuk malam yang paling bahagia bagi aku dan kalian. Kemudian beliau menasihati lagi, wa qala radhiyallahu anhu, idza hadartu majalis dzikr ahdiruha bi qulubin wa'iyah wa adanin samia. Apabila engkau menghadiri majelis zikir, maka yang hadir itu janganlah jasadnya saja, tapi hatinya itu benar-benar hadir, dan juga telinga itu mendengarkan apa-apa yang diucapkan dari zikir ataupun kalau ada nasihat. Jadi hatinya itu terbuka, telinganya terbuka. Jangan berapa banyak orang hadir majelis, dia hadir jasadnya tapi hatinya kemana-mana. Hatinya masih mikiri pekerjaannya, hatinya masih sibuk dalam urusan dunianya. Jadi jasadnya saja yang hadir. Berapa banyak orang hadir majelis ketika ada nasihat, dia mungkin tidak mendengarkan, ngobrol sendiri, maka tidak akan mendapatkan rahasia majelis itu. Orang-orang yang tidak hadir hatinya, tidak hadir anggota tubuhnya, tidak hadir telinganya. Su majalis dzikr illa dhiyafah minal haq jalla wa ala. Majelis-majelis zikir itu bukan hanyalah saja itu jamuan dari Allah SWT. Orang yang masuk majelis zikir seakan-akan dia lagi dijamu sama Allah, masuk di naungannya Allah Subhanahu wa taala, masuk di undangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengucap zikir, misalnya kita baca rotib, adat, atau baca tahlil bersama-sama, itu kita kata seakan-akan kita datang dan mendapatkan jamuan dari Allah, diberi nanti. Kalau kita mengingat Allah, pasti Allah berikan kita sesuatu. Nah, kemudian
wa zakkar al-mudzakkir wa wa'ad wa'id nasah nasih. Faman wujidat tadhkirah sabilan ila qalbi ya bakhtu. Maka ketika ada zikir dilantunkan, ketika ada mau'idhah hasanah, nasihat yang disampaikan, ketika hatinya terbuka dan kemudian nasihat atau zikir ada jalan untuk masuk ke hatinya, maka beruntunglah dia, kata Habib Al-Habsyi. Karena dalam majelis itu banyak pemberian dari Allah. Kalau kita lihat, kalau kita hadir majelisnya, undangannya tetangga atau undangannya teman, ya kita kan dapat makan, dapat berkatan. Ya, itu manusia. Masa manusia bisa ngasih berkatan, Allah nggak ngasih apa-apa? Kan nggak mungkin. Jadi itu gambaran saja. Kadang-kadang kita dikasih karpetnya yang bagus. Kalau kita diundang, apalagi kalau diundang orang kaya. Kita kalau diundang orang kaya, masuk saja sudah, yang kita lihat itu sudah menyenangkan hati. Ya kan, masuk saja sudah seneng. Masuk karpetnya yang bagus, ya, makanannya enak-enak, kemudian mangkoknya ada kadang bagus, mahal, ya kan, berkatannya. Belum nanti kita dapat kalau orang bagus, kadang-kadang berkatannya isinya sarung. Alhamdulillah. Nah, itu manusia. Walaupun kaya, tapi siapakah yang lebih kaya dari Allah Subhanahu wa taala? Innallaha ghani. Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Nah, masa orang yang kaya bisa memberikan sesuatu dalam majelis yang diselenggarakan di rumahnya, Allah nggak memberikan apa-apa. Allah memberikan lebih dari itu, lebih dari yang kita bayangkan. Makanya harus punya hati yang dibuka, harus punya telinga yang dibuka, supaya nasihat atau zikir itu bisa masuk ke hati, bisa masuk ke telinga. Tapi kalau hati tertutup, kata Habib Al-Habsyi, ya sa'adatuh wa man darab ala qalbih Allah yakfihi syarrul hijab. Tapi naudzubillah, kalau orang itu hadir majelis tapi hatinya tertutup, telinganya tertutup, ya cuman hadir jasadnya saja, tidak menghasilkan apa-apa, maka didoakan oleh Habib Al-Habsyi, mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan orang seperti itu Allah jauhkan daripada kejelekan, hijab yang menutup antara dia dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT di majelis zikir. Beliau mengatakan, ya kam sami'na min mawa'id wa ya kam sami'na min nasaih. Nah, berapa banyak ya nasihat yang sudah kita dengar, berapa banyak petuah-petuah, ya, ilmu-ilmu yang sudah kita dengarkan. Nah, bahkan kata beliau, sebenarnya itu sudah cukup. Quran dan hadis itu sudah cukup. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu sudah cukup sebagai nasihat bagi kita. Tapi bagaimana hati? Nah, gelas ini kalau tertutup, mau kita isi satu tangki nggak bakal masuk airnya. Dari satu gelas ini, ya, kalau kita isi tangki, satu tangki nggak apa-apa, kalau tertutup. Kalau terbuka, kita isi sedikit, itu sudah ada isinya separuh. Nah, begitu juga hati ketika hadir majelis zikir, ketika hadir majelis ilmu, harus ada terbuka. Nah, bahkan masuk kitabnya, masuk, kalau hati terbuka, masuk kalamullah, masuk hadis Rasulullah, maka akan memberikan sesuatu di hati kita. Beliau membawa satu bait syair, yakfil labibu kitaballahi wa mau'izatan. Orang yang punya akal itu cukup sebenarnya kitab Allah, Al-Quran itu sebagai petuah bagi dia. Kama ata fi hadis Sayyidil Hasani, seperti yang datang riwayat dari hadisnya Sayyidina Muhammad SAW, cukup. Jadi kita harus sudah diberikan oleh Allah SWT Al-Quran. Kemarin nuzul Quran Allah turunkan. Itu guna untuk apa? Guna untuk memuliakan kita, bukan untuk memuliakan siapa-siapa. Al-Quran itu untuk memuliakan kita, untuk menjadi petunjuk kita. Nah, kalau kita kita misalkan Al-Quran itu sama kayak buku petunjuk. Kalau kita beli barang elektronik, beli HP misalnya, kita beli HP, ada buku petunjuknya. Kalau mau menyalakan HP itu ada tombol on dan off, tombol powernya itu ada. Nah, kalau kita mau nyalakan HP pakai tombol volume, insya Allah tangan kita sampai hancur nggak bakal nyala, karena nggak sesuai dengan buku petunjuk. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu sudah menata bagaimana kamu hidup dengan istrimu, bagaimana kau hidup dengan anak-anakmu, bagaimana kau berhidup dengan Tuhanmu, bagaimana kau berhidup dengan Rasulmu, bagaimana engkau hidup dengan orang di sekitarmu. Semua sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Maka Allah SWT berfirman, ma faratna fil kitabi min syai'. Ya, jadi kami tidak tinggalkan sedikit pun yang kurang di dalam Al-Quran itu. Nah, kadang-kadang kalau ngarang, wah ada yang kurang belum saya masukkan.
Oh, ada yang kurang belum saya bahas. Saya misalnya ceramah, selesai ceramah, oh lupa saya belum ada yang saya sampaikan. Mungkin begitu. Tapi kalau Al-Quran, Allah SWT sudah sampaikan dari A sampai Z. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Semua sudah ada dalam Al-Quran. Kamu mau cari apa ada. Bahkan orang membaca nggak paham itu, mereka akan dapat ketenangan. Makanya saya tutup dengan satu cerita. Dulu saya baca cerita ini dari kitab La Ya'tihil Batil, karangannya Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau mengutip satu kisah bagaimana hubungan seorang mukmin dengan Al-Quran. Ada orang Amerika, dia seorang guru matematika. Dia masuk Islam, kemudian dia rajin sholat subuh, sholat maghrib, sama sholat isya di masjid. Mungkin kalau siang dia kerja ya. Tapi kalau subuh, maghrib, isya, iya sholat di masjid. Setelah pulang dari masjid, ada yang menghadang dari temannya orang kafir yang belum mukmin. Dia tanya, kamu nih kenapa kok sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya kok di masjid? Dia bilang, saya seneng karena imamnya bacanya keras hingga hati saya merasa tenang, saya senang. Ditanya sama teman-temannya, kamu ini kok merasa tenang padahal baca Al-Quran itu kamu kan nggak paham dalam bentuk bahasa Arab, kita kan orang Amerika. Bagaimana kamu merasa tenang sedangkan kamu nggak paham Al-Quran? Dijawab pakai logika. Anak kecil yang masih bayi itu kadang-kadang nangis, itu dengar suara ibunya langsung diem tenang. Padahal apakah bayi itu paham omongannya ibunya? Ya, kan diem nak, sudah nak. Kan kadang ibu bilang gitu. Malah anaknya itu tidak paham, tapi kok merasa ketenangan karena dia ibu yang melahirkan. Sama juga, saya ketika membaca Al-Quran, walaupun saya tidak paham, sama seperti anak itu ketika mendengarkan suara ibunya. Saya mendengarkan suara Tuhan saya merasa tenang walaupun saya nggak paham. Sama seperti anak itu, dia merasa tenang akan suara ibunya karena ibunya melahirkan. Kalau Tuhan Tuhan saya itu menciptakan saya. Ibu itu melahirkan anak kecil itu sama saja. Jadi sebagaimana ibu itu tenang mendengar suara anak itu tenang mendengar suara ibunya, karena apa? Walaupun dia tidak paham, ya, karena ibunya yang melahirkannya. Saya seperti itu juga tenang mendengarkan suara Tuhan saya karena Tuhan saya menciptakan saya. Masya Allah. Wah, itulah. Jadi itu ketenangan. Minimal kita mendapatkan ketenangan, dan juga minimal kita mendapatkan pahala dari Allah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam satu hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanatun. Siapa dia yang membaca Al-Quran satu huruf saja, bukan satu surat, bukan satu ayat, bukan satu surat, tapi satu huruf. Man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanatun. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka satu huruf itu ditulis satu hasanah, satu kebaikan. Mengatakan wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu bisa dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau kita baca satu huruf aja, ya, misalnya alif lam mim, kita dapatkan 3 huruf. Makanya mengatakan la aqulu alif lam mim harfun wahidah, harfun wahid. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal alifu harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alif huruf, satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi 30, jadi 3 kebaikan. Kan satu kebaikan karena dilipatkan sampai 10, berarti sampai 30. Kita mau baca alif lam mim belum dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, tambah lagi. Ya, mudah-mudahan kita diberikan barokah oleh Allah SWT melalui pembacaan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita Allah SWT dijadikan ahlul Quran alladzina hum ahluka wa khasatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.